Setelah di video sebelumnya saya telah menceritakan perjalanan saya dari Bandung menuju ke Yogyakarta, di video kali ini saya akan menceritakan aktivitas saya ketika saya berada di Yogyakarta. Dan untuk video aktivitas saya selama di Jogja ini akan saya bagi menjadi dua bagian. Seperti apa ceritanya? Langsung aja teman-teman simak videonya. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum saya mengajak teman-teman semua untuk jalan-jalan, saya akan memberikan sedikit review mengenai penginapan yang saya tempati. Jadi saya menginap di The Sentong yang beralamat di Jalan Jagalan nomor 89, Berbah, Sleman. Untuk desain eksteriornya sendiri ini bersifat terbuka ya, jadi sirkulasi udara dan cahaya matahari itu cukup bagus sekali. Tersedia juga area publik yang dapat digunakan untuk makan, bekerja, berkumpul dengan teman ataupun sanak keluarga. Dan untuk area parkirnya juga cukup luas, muat untuk sekitar 6-7 mobil. Ada juga fasilitas mini pool untuk anak-anak berenang. Di sini juga disediakan kopi, teh, dan gula. Jadi teman-teman nggak usah bingung kalau mau ngopi ataupun mau ngeteh. Ada juga kompor yang teman-teman bisa gunakan untuk memasak. Sekarang kita lanjut ke interior kamar. Nah, kamar ini cukup nyaman ya, dengan desainnya yang sederhana tapi bikin betah. AC-nya pun cukup dingin dan cukup bikin kita menggigil. Dan untuk kamar mandinya ini tersedia WC duduk beserta fasilitas air panas dan air dingin yang semburannya cukup kencang. Disediakan pula 2 buah handuk dan peralatan mandi berupa sikat gigi, pasta gigi, dan sabun. Dan TV-nya itu udah pakai Smart TV. Plus juga udah ada WiFi, free semuanya. Dan di sini pun sudah include sarapan 2 packs yang mana menunya berubah-ubah setiap harinya. Jam 11 baru keluar dari penginapan. Cuacanya panas banget. Panas banget. Ampol ya. Jadi hari ini tuh nggak ada rencana apa-apa, males sebenarnya. Ini udah jam 11 siang. Jadi kita mau ke Malioboro aja naik Trans Jogja. Sebenarnya pengen di Gunung Kidul, diem. Cuman penginapannya lagi mahal. Jadi aja nginep di sini yang murah. Perlintasan kereta Jogja Solo lewat gang aja tuh. Haltenya di sebelah sana soalnya. Lewat gang aja. Panasnya gila. Di Bandung juga lagi panas, tapi ini lebih gila lagi panasnya. Bayar. Tapi udah pakai kondektur kalau nggak salah, Trans Jogja di atas. Di dalamnya ada konektor. Kereta jurusan mana? Malioboro Express. Baru jalan segini aja udah edian. Gimana nanti jalan kaki dari Malioboro sampai alun-alun? Lebih edian.
ngejemur baju juga nggak usah pakai pengering juga udah langsung. Mau mobil teh susah putar baliknya, macet. Sekarang haltenya jadi kayak gini. Kalau dulu kan bayarnya di halte, kalau sekarang bayarnya di bus. Ya lah, dia penamanan semua. Naiknya dari bawah. Pegangan. Oke. Mau kemana? Malioboro. Oke, mau pakai apa? Satu atau dua? Dua. Sama saya? Boleh. Mario rata-rata. Maksimal cuma 5 orang. 5. Katanya gini. Udah nggak bayar di halte sekarang? Kenapa? Ya pengurangan. Berarti kalau turun bayar lagi? Enggak. Yang penting kalau turun adalah pas saldonya, ya. Tapi kalau pas tadi nggak ada turun, naik bayar lagi. Oh. Nah, jadi alasan saya naik Trans Jogja ke Malioboro ini dikarenakan takutnya nanti di Malioboro itu susah cari parkir. Soalnya pernah sekitar 4 tahun yang lalu setelah Lebaran kita keliling-keliling Malioboro, itu mesti keliling-keliling dulu supaya dapat parkir. Jadi ya pilihan kita mending naik Trans Jogja. Tarifnya juga murah, cuman 2.700 per orang kalau bayarnya non tunai. Terus kalau bayar tunai itu 3.500. Udah mah enak, nggak perlu capek-capek nyupir. Terus di dalam bisnya juga kan udah AC, jadi ya kita tinggal duduk dan nikmati aja perjalanan. Sewa. Pak suhun ya Pak. Aduh, perjalanan sangat melelahkan sekali. Macet wall. Mau ke Malioboro Mall aja. Makan di dalam mall. Nanti di depan. Mau masuk langsung ke situ. Atau mau lewat depan? Sini aja. Jauh-jauh ke Jogja malah nge-mall. Kayak di Bandung nggak ada mall aja. Dan setelah kita keliling-keliling Malioboro Mall, kita nggak nemu meja yang kosong, hampir semuanya full. Dan akhirnya kita cuman beli roti O aja, cuman buat ganjal perut. Nanti kita cari makan berat di luar aja. Dan akhirnya kita milih makan di Jalan Dagen, yaitu di warung lalapan tepat di depan Alfamart. Jeruk panas.
Dan setelah beres makan, kita memutuskan untuk langsung pulang ke penginapan lagi, dikarenakan udah capek banget dan males juga ya keliling-keliling kota, terlalu crowded suasananya tuh, jadi nggak menikmati. Hari kedua di Yogyakarta. Ini rencananya kita mau ke Pantai Gunung Kidul. Kita mau explore Pantai Gunung Kidul lewat jalur ke Wonosari aja. Kebetulan ini kan penginapannya enak tuh, ada jalur langsung ke daerah Piungan. Jadi kita nggak perlu cari jalan lagi, tinggal lewat jalan-jalan kecil aja. Nggak tahu sih nama jalannya apa, nggak hafal juga. Kalau nggak salah Jalan Berbah Prambanan. Jarak tempuhnya berapa ya? Bentar. Kurang lebih 62 km, 2 jam untuk menempuh ke pantai di Gunung Kidul. Nah, nanti dari pantai-pantai Gunung Kidul saya akan menyusuri terus JLS sampai ke Parangtritis. Rencananya mau nyore-nyore di Parangtritis sambil makan di sana. Habis itu balik lagi ke penginapan. Nah, untuk kemarin tuh kita agak-agak males juga sih, cuman ke Malioboro. Saya juga kurang suka gitu kalau ke kota, main di Malioboro terlalu ramai, banyak orang, jadinya cuman nyobain pakai Trans Jogja aja. Habis itu balik lagi ke penginapan, terus nggak kemana-mana lagi, istirahat. Oke, langsung aja kita berangkat ke Pantai Gunung Kidul. Isi Bu, berangkat dulu ya. Nah, ini rencananya mau isi bensin dulu, karena kemarin tuh kita jarak tempuhnya 477 km, karena kan melewatinya nggak jalan utama, jadi agak panjang jarak tempuhnya. Nah, sekarang sisa bensin dari kemarin isi full tank tuh tinggal 2 bar, berarti sekitar 5 atau 6 km and berapa? 5 liter. 5 sampai 6 liter. Nah, untuk cuaca sendiri hari ini sangat cerah, kembali dikasih cuaca cerah di hari kedua. Jadi hujannya tuh udah dihabisin pas kita berangkat, malam pas berangkat. Gede ya lumayan. Hujannya gede banget pas berangkat, full sampai di mana tuh, Ciamis, sampai kita ya tidur agak lama di Ciaberbeti. Nah, ini kita sekarang udah di Jalan Nasional 3 menuju ke arah Wonosari, Gunung Kidul. Nah, ini jalan utama kalau kita mau ke Gunung Kidul. Sebenarnya banyak jalan alternatif buat ke Gunung Kidul, kayak lewat Panggang, Parangtritis, itu saya pernah lewat situ. Kalau lewat Panggang tuh jalannya cukup enak ya, walau tanjaknya juga lumayan, ada tanjakan yang cukup ekstrim tapi nggak terlalu parah sih ekstrimnya. Kalau lewat Parangtritis itu jalannya kecil. Nah, sekarang mau isi bensin dulu aja, mumpung ada pom bensin, kita fullin lagi bensinnya. Full. Nah, ini di depan kita tuh udah kelihatan bukit. Nah, itu tuh udah di area Gunung Kidul. Sebagian juga Bantul atau Sleman ada di perbukitan itu. Tapi emang dominannya itu wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Nah, Kabupaten Gunung Kidul itu sendiri disebut sebagai Jogja Lantai 2 karena letaknya itu di
area dataran tinggi. Sejauh ini di perjalanan nih saya lihat anomali di lebaran kali ini tuh nggak seramai lebaran-lebaran sebelumnya. Lalu lintas tuh macetnya juga masih wajar, kayak di Malioboro juga masih dalam batas wajar macetnya tuh. Biasanya bisa ngantri dari Kridosono kemarin tuh kata supir Trans Jogja, tapi kemarin enggak sih. Macetnya tuh cuman mendekati di viaduk di Abu Bakar Ali, tapi di Kridosononya itu di stadion nggak ada kemacetan, masih lancar-lancar aja. Nah ini juga ke Gunung Kidul, ke arah Gunung Kidul cukup ramai, cuman nggak padat juga sih, nggak macet. Dari jalan tadi raya di bawah, masih di bawah sampai sekarang masih cukup wajar lah ya. Tapi nggak tahu nanti nih di area pantainya kayaknya bakal menumpuk, biasanya sih gitu. Sebenarnya jalur ke Gunung Kidul favorit saya tuh lewat Panggang. Kenapa? Karena lintasnya nggak begitu ramai, nggak terlalu begitu ramai dari jalur utama yang kayak gini. Dan kalau lewat Panggang tuh kan kita jadi ada di timur nanti tuh, lewat timur ke barat. Kalau ini kita nanti masuk ke kota Wonosari dulu, baru ke arah pantai selatannya, jalur Pansela. Sebenarnya di sini juga ada jalur baru tuh yang dari arah Candi Ratu Boko ya kalau nggak salah tuh, lihat di YouTube. Cuman jalannya lagi proses pembangunan, sama kayak jalan Kelok 18 yang di Parangtritis itu juga masih dalam tahap pembangunan, belum jadi belum bisa dilalui. Jadi memang pemerintah Provinsi DIY itu benar-benar gencar ya membangun akses jalan. Jalannya tuh enak, lebar-lebar. Kayak gini nih, kan ada yang lebih gede dari jalan ini. Mungkin untuk menunjang wisata juga ya. Karena memang pantai di Gunung Kidul tuh indah banget. Dan pantainya tuh banyak, jadi nggak monoton. Jadi kita bosen nih ke pantai yang satu, bisa melipir lagi ke yang lainnya gitu. Apalagi kalau teman-teman datang ke pantainya tuh pas di luar musim liburan itu bener kayak pantai pribadi, sepi banget. Cuman susah cari makan kalau di luar liburan tuh, warung-warung banyak yang tutup. Nah ini kita udah hampir memasuki dari Kecamatan Wonosari, pusat pemerintahan dari Kabupaten Gunung Kidul. Nah untuk wisata di Gunung Kidul itu sebenarnya bukan hanya wisata pantai aja. Sebenarnya ada juga ya wisata gua dan sungai, yaitu Gua Pindul. Jadi Gua Pindul itu kita nanti bisa menyusuri sungai menggunakan ban gitu, sungai bawah tanah. Jadi si sungainya tuh ada di dalam gua. Saya sendiri belum pernah sih ya nyobain wisata Gua Pindul, emang kurang berminat. Saya tuh sukanya kayak pantai, seneng ke pantai kalau saya. Nah, untuk Kabupaten Gunung Kidul sendiri ini sebenarnya tuh kan struktur tanahnya tuh dari batuan kars atau batu karang, karena dulunya tuh Gunung Kidul tuh ada di dasar laut. Cuman kan karena aktivitas tektonik gempa kan, nah jadi terangkat si dasar laut itu. Nah jadilah seperti ini nih. Makanya kalau teman-teman lihat tuh di Gunung Kidul tuh banyak batuan karang laut. Nah itu tuh sisa-sisanya, bukti kalau dulunya kawasan Gunung Kidul itu memang dasar laut. Nah ini sekarang kita udah ada di daerah mana nih, Candi Rejo gitu mana.
Macet ini daerah pasar kayaknya. Padat merayap, sudah mulai ramai lagi aktivitas perdagangan. Iya, biasanya kalau di pasar-pasar di daerah Jawa Tengah itu banyak jajanan yang aneh-aneh. Kayak waktu di Gombong tuh ada nasi rames 5 ribuan, terus apalagi ketek. Tuh, udah nggak usah. Nah ini teman-teman, sekarang kita udah ada di JLS Gunung Kidul. Lihat jalannya enak banget nih, mantap, mulus, lebar, pokoknya jos tenan. JJLS Gunung Kidul sendiri membentang sepanjang kurang lebih 82 km dari Kapanewon Purwosari di barat hingga Kapanewon Rongkop di timur, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Merupakan bagian dari proyek strategis nasional Jalur Pantai Selatan Jawa yang menawarkan panorama alam pegunungan kars dan akses mudah ke berbagai pantai eksotis. Jalan ini dikenal dengan aspalnya yang mulus, membelah perbukitan hijau yang estetis dan sangat fotogenik. Yang muka iya. Berdua pak, berapa? Berapa orang? Dua. 30.000. Sebentar ya tiketnya. Tiketnya. Ya, Bu. Terima kasih. Nah itu antrian di pos retribusinya harus diperbaiki tuh. Padahal kesininya lancar, jadi disangka orang tuh Macet parah. macet. Padahal itu yang ngelamain ya sistem tiketingnya. Sepi tapi. Oh, sepi nih mah. Kirain tuh kayak waktu kita nginep itu kan minum. Pas kudu diamankan dulu. Goceng. Hah? Apa nanti? Nggak tahu. Iya. Walaupun bukan sekali ini saja saya mengunjungi pantai-pantai di Gunung Kidul, tapi rasanya nggak pernah ada rasa bosan untuk mengunjunginya. Karena pantai-pantai di Gunung Kidul itu memiliki ciri khas tersendiri yang nggak dimiliki oleh pantai-pantai lainnya di Pulau Jawa. Di pantai Pulang Sawal cuman gila penuh, dan dikarenakan kondisi pantai Pulang Sawal atau Indrayanti yang cukup padat dan air ombaknya sedang pasang, saya sedikit bergeser ke arah timur ke pantai Trenggalek. Banyak bocah-bocah berteriak tuh, orang penginapan gitu ya teh. Tuh banyak yang camping, enak di sini, adem, ada warung, deres gini. Bisa turun nggak sih? Bisa turun, duduk di batu.
Saya sendiri nggak menghabiskan waktu lama di pantai ini, hanya sekitar 1 jam saja. Dan setelah ini saya akan lanjut ke Pantai Parangtritis menyusuri JJLS Gunung Kidul. Video ya. Coba ya. Waktu 3 tahun yang lalu aku beli di sini. Cuma 10.000. Iya. Ada apa? Ini apa kutu ini teh? Itu ujur-ujur Mbak. Oh, ujur laut. Kutu yang mana? Hah? Kutu. Mana? Kutu laut. Ya, dia sama. Berapa pinten Mbak? Anu, sini macam-macam Bu, kan 30 orang baru kok. Kering pun sudah 3 kali. Oke, teman-teman, setelah kita dari naik pantai Pulang Sawal alias Indrayanti, sekarang kita mau menuju ke Pantai Parangtritis menyusuri JLS Gunung Kidul sampai ke Bantul. Nah, nanti itu jalannya masih mulus ke arah Obelix, tapi kita nggak akan ke Obelix. Paling kita mau nyanset di bawah aja lah. Nah, ini pemandangannya. Jadi itu gunung yang dipapas tuh. Jadi di tengah-tengahnya jalan baru. Kayak di mana sih yang Bali tuh? Dan inilah ikon terbaru di JJLS Gunung Kidul yang terletak di Kapanewon Saptosari, yaitu Bundaran Pelanjan. Bundaran ini menjadi viral karena desainnya yang membelah perbukitan Kars dan sempat menjadi lokasi penemuan gua stalaktit alami selama proses pembangunannya. Gua stalaktit dan stalagmit tersebut masih aktif tepat di bawah area bundaran. Hanya saja sudah ditutup demi keamanan dan kelestarian lingkungan. Bundaran ini belum sepenuhnya jadi 100%, nantinya akan dibangun ikon patung di tengah-tengahnya dan juga akan dilengkapi oleh fasilitas rest area. Ini di jalan ini bengkel Ariel Noah. Di JLS Gunung Kidul rame bengkelnya, di endorse gratis sama Ariel Noah. Ariel Noah di endorse. Mas, maaf izin ya ikut foto. Nah, ini di sini dulu Ariel ngebengkel di Gunung Kidul. Mas, makasih banyak ya. Saya sendiri nggak lama ya singgah di bengkel ini, cuman numpang foto-foto doang. Habis itu lanjut perjalanan. Dikarenakan si masnya lagi sibuk juga, lagi ada antrian motor yang dia servis 3 motor. Nah, ini kita sekarang udah deket ke arah Pantai Parangtritis. Nah, ini nih ujung proyek dari Kelok 18. Nah, ini nanti di sini. Belum jadi cuman ya. Pantai Parangtritis udah terlihat jelas sekali. Tiga ini kalau teman-teman mau ke Bukit Paralayang, Batu Gupit atau ke Heha Ocean View,
ambil lurus ke situ tuh. Sekitar 2 kilometer dari titik ini. Di sini tuh tanjakannya ekstrim, soalnya ini pertigaan, nanjak langsung nikung tajam. Jadi harus hati-hati. Sekarang kita udah ada di Gumuk Pasir Parangkusumo, dimana ini adalah padang pasir alami yang terbentuk di daerah Parangtritis. Nah, kita bisa lihat hamparan pasir di Gumuk Pasir. Oh, lihat. Di sini juga teman-teman bisa melakukan aktivitas outdoor seperti naik jeep ataupun naik sandboarding. Tuh. Cuacanya panas. Nah, itu di ujung sana di bukit ada jalan kelok sebelah kelok 18 yang lagi dibangun. Kita mau coba jalan ke pantai. Di depan sana di selatan itu pantai, masih satu rangkaian dengan pantai Parangtritis. Terus pantai apa lagi? Pantai Depok. Ini kalau nggak salah pantai Parangkusumo. Tuh, di sini juga masih ada Gumuk Pasir. Nah, ini nih di sini juga ada ya yang naik jeep. Enak di sini. Banyak pohon, pantainya jadi adem. Enggak gersang. Nah, itu di sebelah timur itu ada perbukitan. Itu udah masuk wilayah Gunung Kidul. Nah, udah kena matahari langsung panas, kerasa. Padahal ini udah sore. Nggak terlalu ramai kalau di sini tuh, nggak kayak di Parangtritis. Kita duduk di sini dulu aja. Panas, cuacanya panas. Tuh ada yang lagi mancing warlock tuh. Kalau di Parangtritis rame. Jadi sekarang posisi saya lagi di pantai Parangkusumo, masih dalam rangkaian pantai Parangtritis. Tadinya rencana awalnya mau di Cafe de Paris, cuman kebablasan jalannya. Harusnya ngambil ke arah yang Watu Gupit atau Obelix tuh, lurus pas tadi pertigaan. Mau balik lagi udah nanggung sih, males. Itu nanjaknya soalnya lumayan. Jadinya kita parkir di Gumuk Pasir Parangkusumo. Tapi asik sih ini pantainya, nggak terlalu rame tuh. Dibanding sama di Parangtritis tuh padet. Di sini tuh lebih asik. Dan kita juga nggak bayar tiket masuk kawasan Parangtritis. Kenapa? Karena kita masuknya dari arah Gunung Kidul. Kalau masuknya dari arah jalan Parangtritis dari utara, dari kota Yogyakarta, itu pasti kena retribusi tiket, harus bayar, wajib. Tapi kita kan tadi dari arah Gunung Kidul turun terus, jadi nggak ada loket itu kalau dari arah Gunung Kidul. Nah, gini nih suasananya begitu syahdu karena nggak terlalu rame. Mataharinya juga cerah tuh, langitnya biru. Sunsetnya juga masih tinggi mataharinya. Kalau kita nunggu sunset kemungkinan jam 6 baru matahari terbenam. Kita lihat aja ntar gimana, mau cabut atau nunggu sunset.
Oke teman-teman, sekarang kita mau balik lagi ke penginapan. Sekarang udah jam 5 sore. Kita nggak memutuskan buat lihat sunset. Udah capek dan juga kasihan kucing ditinggal di penginapan belum dikasih makan. Tadi sih lihat di kamera lagi pada tidur. Cuman kasihan, biasanya udah dikasih makan dari siang. Paling cuman dikasih snack aja, ditinggalin snack. Oke, mungkin kali ini cukup sampai di sini. Besok kita lanjut lagi ke mana? Prambanan mungkin kayaknya. Oke.